menganalisis dari permasalahan yang beliau sedang hadapi saat ini, dan kemudian nanti beliau dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahannya ini. Nah, dari tadi ya udah disampaikan barusan untuk menguatkan kesadaran diri Bu Citra ini ya. Kira-kira menurut pandangan Bu Diar itu bagaimana sih indikator keberhasilannya nanti, bahwa setelah coaching itu Bu Citra semakin kuat gitu kesadaran dirinya? Ya baik, terima kasih Bu Mita. Jadi kalau misalkan saya rasa seperti yang kita ketahui bahwa proses coaching ini dilakukan untuk memang si coaching ini nanti bisa menemukan solusi begitu ya Bu Mita. Jadi saya berkesimpulan nanti proses coaching ini dapat dikatakan berhasil kalau misalkan nanti setelah coaching itu Bu Citra tahu apa yang harus kemudian beliau lakukan ke depannya, seperti itu. Baik Bu, dari obrolan pembukaan ini sebetulnya sudah cukup ya, sudah tahu bahwa Ibu akan melakukan apa nanti, sudah terlihat bahwa apa saja yang akan Ibu lihat gitu ya dari Bu Citra itu sendiri. Mudah-mudahan Bu Diar juga bisa membantu Bu Citra ya nanti. Nah, ya pada kegiatan nanti mohon izin Ibu, boleh nggak ya kalau saya akan merekam kegiatan coaching yang Ibu lakukan? Iya, mangga, dengan senang hati Bu Nita. Baik Ibu, terima kasih ya. Sampai ketemu nanti di kegiatan coachingnya. Terima kasih Ibu atas waktu luangnya. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diar. Nah, apa kabarnya nih Bu Citra siang ini? Alhamdulillah baik. Bu Diar sendiri bagaimana Bu Diar? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Citra, insya Allah. Oke Bu Citra, bisa kita mulai sekarang ya? Ya, Bu Diar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih sama Bu Citra karena sudah meluangkan waktunya siang ini untuk melanjutkan obrolan kita yang kemarin ya Bu Citra ya. Nah, tapi ini waktu kita nggak banyak Bu Citra. Insya Allah kita akan ngobrol sekitar 15 sampai 20 menitan ya. Ada waktu Bu Citra? Iya, Alhamdulillah Bu Diar, saya senang sekali. Makasih kalau udah mau bersedia sharing dengan saya. Tentu saja dong. Oh, iya. Dengan senang hati Bu Citra. Baik, saya minta izin rekam dulu ya. Untuk proses coaching kita kali ini akan direkam. Kemudian juga nanti mungkin saya akan mencatat beberapa hal yang nanti akan menjadi bahan evaluasi untuk proses coaching ini, dan apabila diperlukan proses coaching selanjutnya. Seperti itu Bu Citra ya. Tidak keberatan kan? Tidak Bu Diar, dengan senang hati, mangga. Iya, baik. Nah, jadi Bu Citra, sebetulnya walaupun kita sudah mengulas kemarin ya, kita sudah berbicara sekilas, ini belum cukup menjadi informasi buat saya. Jadi sebetulnya apa nih yang Bu Citra ingin obrolin siang ini? Oke, sebenarnya ini sih Bu Diar tuh saya galau gitu ya saat itu. Ya seperti yang kemarin diobrolin sih, terkait ada seorang siswa di kelas yang nggak bisa fokus gitu belajar IPA. Dan masalahnya si anak ini anak yang vokal, jadi dia itu yang istilahnya mau mimpin teman-teman yang lainnya, sehingga ketika dia tidak fokus, dia akan mengganggu teman-teman di kelas. Jadi ya suasana kelas tidak kondusif gitu aja. Oke, jadi tadi anak yang mungkin bisa dibilang jadi noise seperti itu ya Bu Citra, betul ya? Tapi qadarullahnya yang si noise ini dominan begitu ya Bu Citra ya? Jadi nanti Bu Citra setelah sesi coaching ini sebetulnya ini yang Bu Citra harapkan gitu? Ya, saya berharap sih saya bisa menemukan solusi ya atas permasalahan ini gitu. Jadi nggak mumet lagi gitu gara-gara hanya satu orang. Jadi perasaannya Bu Citra saat ini membuat mumet ya, si anak tersebut jadi membuat Bu Citra mumet begitu ya, karena ketika Bu Citra lagi ngajar mungkin anak tersebut malah juga ngajar lagi yang lain ya. Iya.
Itu ya Bu Citra, betul ya? Iya, iya jadi suasana kelas tuh jadi nggak nyaman gitu karena terdistrak sama satu orang gitu. Ya. Kemudian kalau begitu Bu Citra, tadi Bu Citra merasa Bu Citra terdistrak gitu ya dengan si anak tersebut, karena anak tersebut juga malah ngajarin yang lainnya. Memang gimana sih perasaan Bu Citra saat hal itu terjadi? Ya jadi saya juga jadi istilahnya ambiar gitu ketika saya mau mengajarkan ini, saya step by step seperti ini. Jadi karena ada sesuatu yang istilahnya dia tadi vokal gitu, jadi saya harus fokus dulu nih kepada membuat situasi kelas dulu nyaman dan aman dulu, baru bisa menyampaikan materi. Jadi rasanya ya nyesek gitu. Ya jadi membuat kadang kita juga merasa jadi guru teh bisa nggak ya gitu. Iya, jadi merasa gagal gitu. Ini mau ngejelasin, jangankan menjelaskan materinya, mau membuat suasana kelas enak untuk belajar aja jadi belum tercapai gitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah memang ini tuh terjadi hanya di satu kelas saja atau hampir di setiap kelas ada yang seperti itunya begitu? Ya, memang justru saya sebenarnya hanya di sekelas itu saja. Jadi makanya saya merasa perasaan gitu saya sudah terencana dengan baik dan mengajar di kelas lain mah sudah bagus ya, dan akhirnya respon dari siswa itu baik gitu terhadap pelajaran. Hanya di kelas ini saja nih yang saya merasa gagal gitu untuk mengajarkan IPA. Dan ternyata Bu, setelah saya bertanya sama guru-guru mata pelajaran yang lainnya, memang semua guru juga merasa seperti itu gitu. Jadi ditanya tuh gimana nih si Ridwan gitu, ya ternyata memang agak kurang fokus dalam belajar gitu. Nah, berarti kan itu hanya terjadi satu orang dan hanya di satu kelas begitu ya. Nah, dan apakah Bu Citra pernah menganalisis gitu kan ya, kenapa si anak tadi, katakanlah namanya Ridwan begitu, dia berperilaku seperti itu hampir di setiap mata pelajaran, betul Citra? Dia seperti itunya gitu. Ya, jadi memang semua mata pelajaran itu seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya penasaran nih, saya panggil siswa tersebut gitu. Terus saya ajak ngobrol kesini kemari. Nah, akhirnya saya tanya juga, tapi kalau misalkan belajar IPA sama ibu, kamu kok kayak yang kurang fokus gitu ya. Akhirnya awalnya sih nggak mau terbuka Bu, terus tapi lama-lama mungkin sudah merasa nyaman gitu dengan obrolan dia, ya bilang gitu, katanya Bu nggak suka dengan pelajaran yang monoton gitu, yang jadi tidak semangat untuk belajar gitu. Dan setelah kesininya Bu, saya lihat lagi gitu, memang dia kecerdasannya memang saya lihat ternyata karena kecerdasannya di atas rata-rata gitu Bu. Nah, kemudian tadi berarti Bu Citra sebetulnya sudah melakukan identifikasi terhadap anak tersebut ya. Namun kemudian apakah karena ini kan dia juga berperilaku seperti itu di hampir setiap pelajaran yang lain pun begitu. Nah, apakah tadi hasil obrolan Bu Citra dengan Ridwan ini, Bu Citra juga sampaikan kepada wali kelas untuk berkoordinasi untuk nanti kemudian Bu Citra dengan wali kelas beserta guru-guru lain juga mencari treatment yang tepat untuk si Ridwan ini? Gimana? Iya sih Bu, saya sudah ngobrol juga dengan wali kelasnya. Saya sampaikan tadi Bu, saya ngobrol sama siswa tersebut itu saya sampaikan, dan memang wali kelasnya kan menyadari memang hal tersebut gitu. Dan saya jadi berencana untuk kalau terhadap guru yang lain saya belum menyampaikan rencana saya, tapi saya mau mencoba dulu ya. Jadi kalau nanti saya misalkan rencana saya ini berhasil, maka saya berbagi dengan teman-teman gimana supaya siswa tersebut bisa fokus dan ikut mendukung pembelajaran atau suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Jadi sudah mulai mau mencoba treatment untuk kalau boleh tahu nih, usaha atau treatment apa sih yang sudah Bu Citra rencanakan dalam rangka
men-treat si Ridwan ini supaya nanti dia lebih semangat lagi belajarnya, kemudian dia tidak mengganggu lagi yang lain. Seperti apa Bu Citra rencananya? Ya, jadi sebenarnya kan supaya materi sampai dengan baik, supaya anak-anak semua mau belajar, saya kan fokus kepada satu anak ini ya Bu ya. Dan saya sudah tahu dia itu tidak suka pembelajaran yang monoton, tetapi fokus kita kan juga harus ke semua kelas ya, ke semua siswa di dalam kelas maksud saya. Berarti kita upaya saya itu yang pertama mungkin akan lebih membuat suasana kelas dulu yang menyenangkan. Dengan adanya mungkin saya akan mencoba setiap pertemuan minimal mengaitkan dengan kompetensi sosial dan emosional anak sehingga satu sama lain saling terkait dalam pembelajaran tersebut, terutama kepada anak tersebut ya. Jadi dia lebih aware. Baru kemudian saya akan membuat kesepakatan kelas jika belajar IPA harus seperti apa, dan yang pasti saya juga harus introspeksi ya, memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih aktif lagi siswanya. Ya. Jadi tadi Bu Citra menyampaikan bahwa Bu Citra akan membuat pembelajaran di kelas semenyenangkan mungkin, begitu ya Bu Citra. Nah, seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan terutama untuk mata pelajaran yang sekarang Bu Citra ampu? Bayangan atau rencana Bu Citra saat ini seperti apa, bagaimana? Ya, saya kan kebetulan ya di sekolah tuh masih ini Bu Dian, masih KTSP gitu, jadi belum kurmer gitu ya. Dan setelah saya baca-baca ternyata kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dan di sekolah saya tuh belum ada tuh yang melaksanakan itu. Nah mungkin karena saya melihat faktor dari istilahnya ketidakfokusan siswa tersebut adalah karena tidak terfasilitasi kebutuhan belajarnya, maka saya pengennya mencoba nih pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai strategi tentunya. Nah, kemudian sebentar, saya penasaran nih, tadi di awal Bu Citra juga menyebutkan Bu Citra akan membuat kesepakatan kelas gitu ya, dengan anak di kelas tersebut, tapi mungkin kesepakatan kelas ini akan dilakukan hampir di setiap kelas. Nah, kesepakatan kelas yang bagaimana yang akan nanti diputuskan supaya nanti pembelajaran juga bisa dilakukan secara Ya. Tentu kesepakatan kelas yang saya maksud di sini dikhususkan kepada bagaimana siswa itu antara guru dan siswa itu bisa saling menghargai. Artinya ketika guru akan mulai pembelajaran, guru pun harus paham dulu nih bagaimana perasaan atau kondisi sosial dan emosional anak gitu ya. Kemudian murid pun atau anak pun, siswa pun ketika gurunya itu sedang atau akan menjelaskan untuk menghargai dengan mendengarkan penjelasan dari guru. Dan antar sama temannya pun harus saling menghormati untuk mendapatkan hak belajar yang nyaman. Seperti itu mungkin fokusnya. Oke. Nah, kemudian tadi Bu Citra juga menyebutkan bahwa di sini Bu Citra mulai akan menyajikan pembelajaran dengan metode pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya. Karena ini kan Bu Citra tadi sebutkan juga mencoba begitu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Bu Citra harapkan supaya memang nantinya walaupun kita coba-coba nih, tapi tetap berdampak pada anak-anak. Ya, saya pengen coba nih ya, pengen mencoba pembelajaran berdiferensiasi dengan strateginya di kontennya iya gitu ya. Jadi kebutuhan siswa yang audio, visual, kinestetik juga bisa tercukupi atau ya. Nah, terus kemudian nanti di prosesnya juga supaya tidak monoton, supaya semua siswa aktif tadi ya tujuan saya, ada juga diferensiasinya. Dan yang terutama adalah produknya supaya siswa-siswa yang aktif tadi karena memang memiliki kecerdasan yang tinggi, dia bisa meningkatkan juga kreativitasnya dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan bakat minatnya. Luar biasa sekali Bu Citra. Bu Citra sudah memikirkan sudah memikirkan bagaimana nanti pembelajaran berikutnya supaya anak-anak yang tadi disebutkan noise, kemudian dia juga bisa minimal bisa mengikuti pembelajaran seperti itu ya, tidak menjadi noise bagi teman-temannya. Bukankah begitu Bu Citra? Betul ya? Benar Bu, benar. Oke. Nah, kemudian tadi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, Bu Citra juga akan
membuat kesepakatan kelas dan akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Emang mulai kapan sih Bu Citra akan memulai perencanaan yang sudah Bu Citra rencanakan? Ya, kebetulan kan sekarang sedang libur saum ya Bu Diar ya. Nah, kebetulan ini kesempatan buat saya nih membuat perencanaan, membuat RPP untuk pertemuan nanti ketika setelah libur ini gitu ya. Jadi walaupun dalam suasana saum, tetapi anak-anak tuh bisa tetap mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan aktif. Nah, gitu mungkin dan insya Allah minggu depan baru mau dilaksanakan. Ya mudah-mudahan nanti bisa pada saatnya pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang optimal begitu ya Bu Citra ya. Amin. Dan kalau misalkan waktunya sudah punya nih Bu Citra, kemudian apa yang dilakukan sudah terbayang gitu ya. Tapi tentu saja kita kan di kelas itu akan ada beberapa orang yang dilibatkan dalam mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah Bu Citra susun. Nah, kira-kira siapa saja yang akan Bu Citra libatkan untuk mewujudkan apa yang sudah Bu Citra susun ini, sudah Bu Citra rencanakan ini? Ya, karena tadi ya Bu ya, saya baru mau mencoba ini pembelajaran beneficiasi. Jadi paling yang saya akan libatkan dulu untuk pertama kali ini mungkin hanya siswa saja dulu terkait pembelajaran sebelumnya ya, mungkin melakukan diagnosis dulu bagaimana gaya belajar dan seterusnya gitu. Jadi dengan siswa dulu di kelas. Mudah-mudahan siswanya juga nanti kooperatif ya Bu Citra. Amin, ya mudah-mudahan. Yang direncanakan bisa berhasil begitu. Nah, tadi kan Bu Citra baru akan memulai begitu ya pembelajaran berdiferensiasi ini baru mulai akan dicoba, kemudian waktunya juga tidak tahu nih kapan akan melakukan action plan yang sudah Bu Citra susun. Nah, kira-kira kalau ternyata itu semua sudah Bu Citra wujudkan, sebetulnya kondisi ideal setelah Bu Citra melaksanakan semua action plan Bu Citra itu kondisi idealnya bagaimana Bu Citra? Ya sebenarnya kondisi ideal saya tuh saya ingin mendapatkan atau mengajar IPA ya dengan kondisi yang tenang, semua warganya itu nyaman gitu ya, dalam hal ini siswanya nyaman, gurunya nyaman. Kemudian juga tentu untuk meraih hal tersebut kita juga harus saling mengerti, guru mengerti kebutuhan siswa dan siswa pun bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh guru. Jadi sama-sama nyaman, sama-sama proses tujuan pembelajaran tercapai. Mungkin itu idealnya. Oke, nah Bu Citra alhamdulillah sudah bisa nanti melakukan itu di semoga bisa tercapai. Alhamdulillah nih Bu Citra, kita sudah di akhir obrolan nih. Nah, saya ingin tahu nih gimana perasaan Bu Citra setelah kita melakukan obrolan ini dari awal tadi Bu Citra curhatin ya, bisa katakan sampai baru saja Bu Citra menyampaikan bahwa kondisi ideal yang saya inginkan itu sebetulnya ya A, B, C seperti itu. Bagaimana Bu Citra? Ya, jujur ya Bu Diar ya, awalnya saya mumet gitu karena mungkin masih istilahnya ada di sini gitu, ada di munda gitu, jadi sesuatu yang berat gitu ya untuk ini. Tapi setelah berkomunikasi, setelah proses coaching ini, akhirnya ya saya jadi merasa lebih lega, merasa lebih ringan karena akhirnya saya bisa mempunyai percaya diri untuk meyakinkan diri sendiri bahwa saya akan berusaha untuk menciptakan kelas yang nyaman dengan yang tadi ya, mencoba pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan bisa berhasil Bu Dian. Amin. Insya Allah Bu Citra dengan persiapan yang luar biasa, dengan perencanaan juga yang sangat terencana begitu ya, tinggal nanti bagaimana action plan-nya dilakukan. Saya yakin Bu Citra bisa mewujudkan kondisi ideal berikutnya dari kondisi yang sebelumnya mungkin pembelajaran dilakukan dengan banyaknya iklan begitu ya, bisa dikatakan. Kalau nanti kita ketik lagi insya Allah ya. Baik Bu Citra, saya ingin nanti supaya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di 2-3 minggu ke depan, apakah Bu Citra tidak keberatan?
Oh enggak Bu, tentu sangat senang. Jadi saya nanti ada kesempatan lagi nih untuk mencurahkan bagaimana nih proses tadi yang sudah saya rencanakan. Mudah-mudahan Yang berhasil ya Bu ya, membawa ya, kabar bahagia. amin, amin. Saya juga ingin tahu nih gimana action plan yang sudah direncanakan, apakah pelaksanaannya nanti kemudian berdampak positif, kemudian bagaimana apa namanya etika si anak tersebut setelah dilaksanakan pembelajarannya dengan luar biasa menyenangkan, begitu ya, Bu Citra? Ya Ibu, Baik. atur nuhun Ibu, ini sudah mau Sama Bu bekerja nih. Citra, saya juga makasih loh Bu Citra sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan apa sesi coaching ini bisa bermanfaat untuk saya dan Bu Citra khususnya sebagai guru yang sedang mengalami permasalahan yang tadi disampaikan begitu Bu Citra ya. Sama-sama Terima kasih atas Budiar. waktunya Bu Citra. Sama-sama Budiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bisa dimulai ya. Ya, alhamdulillah. Bagaimana nih Bu Diar? Tadi sudah melaksanakan proses coaching ya, sudah berlangsung. Apakah Bu Diar sudah dapat mengambil benang merah dari permasalahan yang dialami oleh Bu Citra sebagai coaching? Ya, alhamdulillah Bu Nita, permasalahan dari Bu Citra yang sedang dirasakan Bu Citra saat ini, alhamdulillah sudah didapatkan benang merahnya sehingga Bu Citra juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Kalau boleh tahu secara garis besarnya apa sih sebetulnya masalah yang dihadapi oleh Kuci tadi dan bagaimana solusinya? Untuk permasalahannya sendiri, jadi memang ada satu kelas yang Bu Citra ajar gitu. Kemudian di satu kelas ini ada satu orang yang dominan, satu murid yang dominan, dan satu murid yang dominannya ini menjadi noise untuk teman-temannya yang lain gitu. Sehingga dalam ketika Bu Citra mengajar, pembelajaran pun menjadi kurang efektif gitu ya. Tadi Bu Citranya yang saya dengar, Bu Citra juga menjadi mumet, menjadi ambiar setelah segala persiapan yang sudah disiapkan, ternyata ada anak tersebut yang kemudian mengajar di dalam jam pembelajaran begitu Bu Nita. Dan kemudian alhamdulillah Bu Citra juga sudah menemukan solusinya. Beliau akan membuat pembelajaran yang diampunya itu kelasnya lebih menyenangkan gitu, lebih aktif lagi, dan beliau juga akan menyusun sebuah kesepakatan kelas. Selain itu berhubungan dengan sekolahnya yang kurikulumnya masih menggunakan KTSP begitu, namun dengan pengalaman dan wawasan Bu Citra, beliau akan mencoba untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas tersebut. Ya, baik sekali itu ya tadi ya, padahal belum menggunakan kurikulum merdeka lah ya istilahnya, tapi sudah mau menggunakan proses pembelajaran seperti di kurikulum merdeka. Ya, baik, betul. Nah dari hasil coaching tadi apa sih yang berhasil dikembangkan oleh coach selama proses coaching berlangsung? Alhamdulillah ternyata Bu Citra dengan sesi coaching ini sudah bisa mengembangkan kesadaran dirinya untuk dia lebih optimis lagi untuk menghilangkan kemumetannya. Beliau sudah menjadi lebih ringan lagi tadi ya, kemudian sudah tercerahkan begitu mungkin ya, karena dengan sesi coaching ini beliau jadi tahu langkah apa yang berikutnya akan beliau lakukan supaya pembelajarannya lebih efektif. Ya, baik. Nah, apakah kedepannya akan ada pertemuan lanjutan dengan coach sebagai bentuk dari umpan balik sesi coaching hari ini? Oh iya, tentu saja. Insya Allah tadi saya sudah membuat appointment dengan Bu Citra. Insya Allah di 2-3 pekan ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk melihat nih progres dari
dari perencanaan yang sudah Bu Citra tadi susun, bagaimana efektivitasnya, kemudian apakah memang bekerja untuk murid tersebut, dan khususnya menjadi pembelajaran di kelas tersebut lebih efektif dan lebih bermakna untuk murid-murid lainnya. Ya, baiklah Ibu Diar. Semoga di sesi coaching berikutnya sudah ada perkembangan positif yang muncul dari Ibu Citra. Amin, ya. amin. Dan Ya, semoga coaching ini bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Ya. Baik Bu Diar, terima kasih mungkin karena kita juga ada tugas lain ya. Sampai ketemu nanti ya di sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah sesi coaching yang sudah barusan dilaksanakan, saya sebagai pengamat mengambil beberapa catatan ya dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Diar sebagai coach, kemudian Bu Citra sebagai coaching. Nah, dari proses coaching yang dilakukan sebetulnya semuanya sudah sangat baik terlihat. Jadi yang dilakukan Bu Diar untuk menggali permasalahan, mengidentifikasi sudah ada. Jadi dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan, dan tanggung jawab dari coach yang tadi itu sudah sesuai dengan pendekatan Tirta yang sedang kami pelajari. Jadi mudah-mudahan memang di proses kegiatan ini bisa kami laksanakan lagi nanti di sesi di sekolah gitu, jadi dengan permasalahan sesungguhnya. Kemudian dari tadi yang saya amati ketika Bu Diar menjadi coach, itu pertanyaan-pertanyaannya sudah betul-betul menggali berdasarkan pernyataan yang tadi disampaikan oleh coach oleh Bu Citra. Namun memang ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi oleh Bu Diar sebagai coach. Mungkin ini mohon maaf ya Bu Diar, saya akan mencapai untuk perbaikan kita ke depan. Jadi secara keseluruhan sudah lengkap, metode Tirta sudah, kemudian percakapan juga sudah mengalir seperti air. Cuma ada catatan yang tadi saya ambil itu, yang pertama ketika tidak sengaja coach menyampaikan permasalahannya dengan satu siswa, coach menyebutkan identitas siswa, nah dikuatkan sama coachnya, jadi baiknya nanti ke depan jangan menyebutkan identitas, khawatir nanti didengar oleh siswanya itu sendiri. Jadi atau permasalahannya tidak hanya pada siswa itu, kan bisa jadi terjadi ya di lain kejadian permasalahan yang sama dengan identitas siswa yang berbeda. Mungkin baiknya bisa di hidden gitu ya, jangan disampaikan. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa yang terlihat memang mungkin memang Bu Diar sebagai coach itu mungkin ada hal yang memang harus digali lagi dari Bu Citra, tapi tadi terkesan bolak-balik. Jadi ada yang pertanyaan-pertanyaan identifikasi itu ada yang berulang. Tapi dari semuanya itu betul itu mengarahkan coach kepada penyelesaian solusi yang ingin dikembangkan juga tercapai. Jadi dari keseluruhan sudah baik sekali menurut pengamatan saya yang dilakukan oleh Bu Diar sebagai coach. Gitu. Jadi bisa menggali tadi pernyataan-pernyataan yang akhirnya coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya, dan tadi juga disampaikan bahwa perasaannya sudah lega. Mungkin itu refleksi dari saya sebagai pengamat. Terima kasih teman-teman yang sudah kita bisa berkolaborasi di sini di waktu dan yang memang sangat saya pikir sangat baik ya, karena memang kita dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kami dan bagi siapa saja yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.